Halo Sobat Sehat Eka Hospital, nama saya Dr. Sally Anantari Atmatikusuma. Saya spesialis jantung, saya dokter kardiologis yang mengambil subspesialisasi di bidang cardiovascular imaging. Saat ini tidak banyak memang dokter jantung yang mengambil subspesialisasi ini, belum banyak maksud saya. Di Jakarta sendiri hanya ada kurang dari 5 orang yang mengerjakan bidang ini, yang mendalami bidang ini. Dan kami melakukan pemeriksaan menggunakan CT scan dan MRI kardiak. Jadi cardiovascular imaging adalah pencitraan kardiovaskular, di mana dengan menggunakan berbagai modalitas yang ada, kita bisa melihat mulai dari pembuluh darah jantung yang besarnya hanya 3 mili, hingga ke dalam otot jantung itu sendiri ataupun organ-organ di dalamnya, seperti pelapis jantung yaitu perikardium ataupun katup jantung. Jadi ini adalah pemeriksaan yang sangat menyeluruh dan sangat mendetail. Jadi cardiovascular imaging ini merupakan pemeriksaan penunjang sebetulnya yang membantu teman-teman kardiologis sendiri untuk melakukan tindakan lebih jauh. Seperti apakah pasien ini mengalami penyakit jantung koroner atau tidak. Dengan menggunakan CT scan misalnya kita bisa memastikan apakah memang pembuluh darah koronernya tersumbat atau tidak secara non-invasif. Artinya kita tidak melakukan pemeriksaan melalui kateterisasi tapi hanya difoto aja pembuluh darah jantungnya. Kemudian kita bisa melihat ada sumbatan atau tidak dan keakuratannya ini bisa mencapai 100% untuk menyingkirkan ada tidaknya sumbatan pembuluh darah koroner. Kemudian juga membantu teman-teman kardiologis untuk memutuskan bila memang ada sumbatan, apakah memang diperlukan untuk dipasang stent atau ring ataukah tidak. Artinya kalau memang tindakan pemasangan ring ini membawa benefit untuk pasien, sebaiknya dikerjakan. Dan MRI bisa melihat hal ini. MRI bisa melihat apakah daerah jantung yang diperdarahi oleh pembuluh yang tersumbat ini masih hidup atau tidak. Kemudian juga bisa membantu untuk merencanakan tindakan. Artinya kalau memang ada sumbatan yang bermakna pada pembuluh darah koroner, teman-teman kardiologis bisa menghitung kira-kira berapa sih panjang sumbatannya dan kira-kira sulit atau tidak tindakan yang akan dikerjakan. Jadi kalau pembuluhnya sangat banyak kalsifikasinya, sangat padat kalsifikasinya, mungkin ada peralatan lain yang harus disiapkan. Itu bila menggunakan CT scan. Kemudian bila dengan menggunakan MRI, kita bisa melihat apakah bagian yang diperdarahi pembuluh yang tersumbat ini masih bisa kita perbaiki keadaannya bila kita pemasangan stent misalnya. Jadi pada saat ada gangguan aliran darah, biasanya bagian otot jantung yang diperdarahi pembuluh darah ini menurunkan metabolismenya sehingga kita bilang tidur, otot jantungnya tidur. Bila kita alirkan lagi, dia bisa bangun lagi. Hanya kalau sudah terlalu lama tidur, kadang-kadang ototnya menjadi sudah tidak aktif sama sekali, dan artinya kalau kita lakukan pemasangan stent di sana mungkin tidak banyak membawa kebaikan untuk pasien. Kemudian bisa juga kita bisa melihat misalnya ada sumbatan yang terlalu banyak, pembuluh darah jantung ada 3, kita lihat ada berbagai sumbatan di berbagai titik. Dengan menggunakan MRI kita bisa memperkirakan daerah mana yang kira-kira paling baik dipasang stent. Kalau sumbatannya terlalu banyak, mungkin pilihannya adalah bypass misalnya. Sementara kalau kita sudah lakukan MRI, mungkin bukan bypass jadi pilihan utamanya. Karena kalau bypass, pasien ini akan dirawat, kemudian akan dilakukan pembedahan, demikian. Kalau setelah dilakukan MRI, keputusannya adalah misalnya dengan pemasangan stent saja bisa, jadi akan merubah strategi terapi dari yang harus operasi menjadi hanya pemasangan stent, misalnya seperti itu. Kemudian ada beberapa tindakan di mana diperlukan pencitraan kardiovaskular ini untuk mendapatkan gambaran menyeluruh dari jantung. Pada pasien-pasien dengan gangguan irama jantung, kita kenal sebagai atrial fibrilasi, maka akan dilakukan ablasi, yaitu akan dilakukan tindakan di mana dipetakan voltase-voltase tertentu di bagian left atrium, yaitu serambi jantung, untuk dilihat bagian mana yang korslet, gampangnya seperti itu. Tapi untuk melihat itu tentu diperlukan gambaran jantung secara menyeluruh, dan CT scan bisa melihat ini dengan baik. Dan ini juga bisa membuat prediksi untuk dokter jantung itu sendiri, memperkirakan apakah tindakan ini akan berhasil atau tidak. Kalau jantungnya sudah terlalu besar, dilakukan tindakan, angka rekurensinya juga tinggi. Artinya tindakan itu bisa dilakukan saat itu berhasil, tapi balik lagi irama yang abnormal itu bisa datang lagi. Jadi
Apakah itu menguntungkan untuk pasien? Itu bisa kita bicarakan lebih jauh. Jadi dengan menggunakan cardiovascular imaging ini, kita bisa melakukan mulai dari diagnosis, kemudian mulai dari memilih tindakan yang akan dikerjakan, sampai memperkirakan prognosis pasien ini ke depannya. Di Eka Hospital sendiri, kita mempunyai dua modalitas penciptaan kardiovaskular, yaitu CT scan dan MRI. CT scan ini adalah pencitraan kardiovaskular dengan menggunakan radiasi dengan sinar X dengan kemampuan spasial resolusi yang sangat-sangat tinggi. Jadi spasial resolusi artinya adalah kemampuan membedakan dua titik. Dengan spasial resolusi yang tinggi, dua titik ini akan terlihat terpisah. Dengan spasial resolusi yang tinggi, kita bisa melihat dalam pembuluh yang hanya 3 mili ini, apakah memang ada sumbatan atau tidak. Kemudian kita bisa melihat ukuran-ukuran jantungnya seperti apa, besarnya berapa, volumenya berapa. Jadi CT scan ini sangat baik untuk melihat anatomi, sangat-sangat detail dalam melihat anatomi. Kemudian kita memiliki alat yang disebut sebagai MRI. Tidak sama persis seperti CT scan, MRI ini adalah untuk melihat fungsi. Kalau CT scan melihat sumbatan pada pembuluh darah jantung, apakah sumbatan ini memiliki gangguan pada otot jantung itu sendiri, dan gangguan ini bisa dilihat dengan MRI. Jadi MRI melihat akibat yang ditimbulkan oleh sumbatan ini. Pasien-pasien di atas usia 40 tahun laki-laki dengan faktor resiko tertentu biasanya mulai aware apakah dirinya mengalami sakit jantung koroner atau tidak, ataukah mulai ada tanda-tanda awal sakit jantung koroner. Pemeriksaan kardiovaskular imaging bisa membantu dalam hal ini, tapi tentu harus bertahap. Akan dilakukan EKG, kemudian akan dilakukan echo sebagai penyaring. Kebanyakan melakukan treadmill, tapi apakah treadmill tepat belum tentu juga. Ada pasien-pasien yang memang jarang berolahraga, atau memang ada masalah di tungkai, atau pasiennya terlalu gemuk gitu, jadi tidak pada tempatnya lakukan pemeriksaan treadmill. Alternatifnya adalah melakukan pemeriksaan CT scan. CT scan ini tentu ada pertimbangan sendiri, bisa dengan kontras ataupun tanpa kontras. Untuk pemeriksaan penyaring, CT scan tanpa kontras sangat disarankan dengan keakuratan yang juga tinggi. Kita harapkan hasil yang baik, dan kalau hasil ini baik, itu bisa membuat garansi, ya bukan garansi, tapi kurang lebih pasiennya bisa aman sampai 3 tahun ke depan, tergantung faktor risikonya yang akan dibicarakan lebih lanjut.